wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG PAI Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ai Cayatila, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Dadaha Kota Tasikmalaya. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN Dadaha. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada siswa kelas 3 SDN Dadaha dengan materi pokok iman kepada kitab-kitab Allah. Berikut video pembelajarannya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap! Tempat duduk sudah dirapihkan? Sudah! Tidak ada lagi barang apapun di meja selain buku tulis, alat tulis, dan buku paket. Siap bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ibu periksa dulu kehadiran. Coba tengok kanan kirinya, siapa yang hari ini tidak hadir? Arsi. Mana Arsi? Tanpa keterangan. Siapa lagi? Yang tidak hadir berarti hanya Arsi satu orang ya. Ya. Motif aktivitas hari ini yaitu apa? Membaca walau sebentar. Ayo katakan siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Jadi yang tadi sudah baca Al-Quran? Oh, kenapa banyak yang belum baca Al-Quran? Baca apa yang bisa mendapatkan pahala? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran kita akan mendapat pahala. Kalau baca komik dapat pahala tidak? Tidak. Kalian setiap hari suka membaca Al-Quran tidak? Ada yang masih ikro? Ada. Ada yang sudah Quran? Ada.
dari pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Jadi ketika nanti berkelompok akan dinilai siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Hadis tentang apa? Hadis tentang berjamaah. Yang keras jawabnya. Hadis apa? Tentang berjamaah. Berjamaah. Nah, sekarang beralih nih. Setelah kemarin kita sholat berjamaah, kita hari ini ke materi yang baru, yaitu tentang kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Kitab suci ada yang tahu ada berapa kitab suci yang Allah turunkan? Satu, Al-Quran. Dua, Injil. Tiga, Taurat. Empat, Zabur. Jadi ada 4 kitab yang sudah Allah turunkan. Ibu kasih contoh dulu. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Semuanya bareng. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam: Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil
Kedua ada kitab Zabur. Zabur diwahyukan kepada Nabi. Zabur diwahyukan kepada Nabi. Kepada Nabi siapa? Daud. Sekitar abad berapa? 10 sebelum Masehi. Di mana? Daerah Yerusalem, Israel. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang apa? Nah, kalau tadi dalam Taurat ada tentang zikir, nasihat, dan hikmat tidak? Tidak. Tadi di Taurat tidak ada tentang zikir, nasihat, dan hikmat, tapi ada tentang hukum syariat. Kalau dalam kitab Zabur ada tentang zikir, nasihat, dan hikmat, tapi tidak ada syariat. Jadi satu kitab dan kitab lainnya isinya berbeda. Tidak mencakup hukum semuanya. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada siapa? Nabi Isa. Kapan turun kitab Injil? Sekitar abad pertama sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Jadi, kitab pada zaman terdahulu, Taurat, Injil, dan Zabur itu disesuaikan dengan kebutuhan pada zaman itu. Orang-orang pada zaman itu apa yang dibutuhkan, jadi disesuaikan hukumnya dengan keadaan pada zaman itu, pada zaman dahulu. Nah, ketika kitab Injil menghapus hukum-hukum yang sudah tidak sesuai pada kitab apa? Taurat. Jadi kitab Injil, kitab keberapa tadi? 3. Kitab Injil menghapus sebagian hukum-hukum pada kitab Taurat. Karena apa? Karena tidak sesuai. Keempat, tahu kitab yang keempat? Al-Quran. Al-Quran diwahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di Madinah dan Mekah. Kapan diturunkan Al-Quran? Abad ke-6 Masehi. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Jadi Al-Quran bukan kitab untuk pada zaman itu. Al-Quran akan abadi sampai kapan? Hari kiamat. Tidak akan ada lagi kitab lain setelah kitab Al-Quran, karena Al-Quran sudah sempurna. Kitab ini membahas tentang apa saja? Akidah, sejarah umat yang lalu, sejarah umat terdahulu ada dalam Al-Quran. Tentang fikih ada dalam Al-Quran. Tentang akidah, tadi kitab Taurat kan ada akidah, ada dalam Al-Quran. Hukum syariat dalam Taurat ada, dalam Injil ada, disempurnakan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menyempurnakan semua kitab-kitab terdahulu. Bagaimana contoh penerapan kita mengimani kitab-kitab Allah? Yang pertama, kalian suka membaca Al-Quran? Siapa yang suka membaca Al-Quran? Nah, ya sip. Semoga kita dapat pahala dari membaca Al-Quran. Kedua, kalian saling menolong dengan teman. Kalian suka menolong teman
juga kepada yang muda. Sekarang Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, tugas kalian nanti Ibu akan membagikan tiap kelompok satu tugas. Di sini ada kotak 4 kotak kosong yang harus kalian isi dengan apa? Kitab-kitab Allah. Ibu sudah siapkan kitab-kitab Allah dengan materinya. Kalian harus mencocokkan. Kalau ini nih, Toret turun kepada Nabi siapa? Kalian gini. Toret potong tempel di sini boleh. Kepada Nabi siapa? Turunnya kapan? Isinya apa? Toret keberapa? Ngerti? Kalian boleh buka buku pelajaran. Ada buku paketnya. Nanti kalian cari materinya di buku pelajaran bab 7. Cari bab 7. Sudah mengerti apa yang Ibu tugaskan? Kalian sudah mengerti tugas kalian? Mengerti? Ya, Ibu bagikan dulu untuk kelompoknya ya. Jadi yang dipotong halaman berapa? Itu halaman kedua dipotong. Di belakang. Yang halaman kedua kalian potong. Potong-potong, nanti kalau sudah dipotong-potong kalian tempel. Potong-potong dulu. Ya, potong-potong dulu, kalian potong-potong dulu materi di halaman kedua, lalu tempel di halaman pertama. Kalian sudah menyiapkan gunting dan lem? Bebas, simpennya di mana aja bebas. Asal harus sama slide. Kalau kita campur atasnya, berarti bawahnya apa? Ibu akan menilai siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah siap untuk mempresentasikan? Siap. Siap ya? Kita mulai presentasinya, sudah siap? Siap. Kelompok Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kepada Nabi Musa. Lihat, semuanya lihat ke depan. Ada yang kurang tepat tidak? Ada. Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa? Yang kurang tepat adalah pada tahun ini. Ini sama ini ketuker. Ya, tepuk tangan
Nabi Isa. Terus yang 12 sebelum Masehi harusnya tentang apa? Tauret. Berarti Tauret sama ini ketukar. Nah ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang kami sepakati. Kita pertama, Tauret turun kepada Tapi backup. pada apa? Tapi backup. Tapi backup. Turun kepada apa? Kita Injil. turun pada apa? Empat kita turun pada apa? Lihat ke depan semuanya. Apakah posisinya sudah benar? Sudah. Posisi sudah benar. Tepuk tangan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kita yang pertama kita apa? Tauret. Turun kepada Aban. Terus masih 2 kita. Jambul turun kepada Aban. 3 kita. Turun kepada Aban. 4 kita. Turun kepada Aban. Semuanya lihat ke depan. Apakah posisinya sudah benar? Belum. Masih ada yang kurang tepat ya. Pada bagian apa yang kurang tepat? Pada bagian Taurat. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran pada abad ke-6. Jabur pada abad ke-10. Tong dipenuhkan. Taurat 12 masih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo. Masalah lo. 2 kita turun pada pada abad 5 kita turun pada abad 4 kita pada abad. Ini semuanya lihat ke depan. Apakah posisinya sudah benar? Benar. Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua kita turun pada kita turun pada coba semuanya perhatikan. Apakah posisinya sudah benar? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok sekarang kalian kembali ke posisi semula seperti tadi. Bagaimana presentasi hari ini? Kalian sudah bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian? Bisa. Ada yang mau bertanya tentang presentasi hari ini? Oh, berapa? Boleh, Diki mau nanya apa? Oh, nilai yang tadi hasil presentasi, nilai yang hasil dari presentasi akan Ibu sesuaikan. Nilainya akan Ibu sesuaikan dengan tadi hasil karya kelompok kalian. Cung, yang tadi semuanya benar posisinya. Kelompok siapa aja yang posisinya benar semua? Oh, Cung, yang tadi hanya ketukar 1. Nanti kalau soal nilai disesuaikan sesuai hasil kelompok kalian tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Chef Alena. Apakah Allah menurunkan 4 kitab saja? Ada yang mau bertanya? Apakah Allah hanya menurunkan 4 kitab suci saja? Tidak. Ada lagi? Allah menurunkan dalam bentuk yang lembaran-lembaran itu apa namanya? Suhuf. Allah menurunkan kitab dalam bentuk suhuf. Jadi berbentuk lembaran-lembaran, tidak berbentuk satu kitab. Kan kalau Al-Quran 1 kitab, Injil 1 kitab, Taurat 1 kitab.
berbentuknya lembaran, tidak dibukukan. Sumuk ada berapa lembar? Kepada Nabi Ibrahim berapa lembar? Banyak. Boleh. Alisa. Bagaimana cara Allah menurunkan wahyu kepada Rasul? Ada yang tahu tidak bagaimana cara Allah menurunkan wahyu kepada Rasul? Melalui siapa? Malaikat siapa? Jibril. Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril. Nah, sekarang kita briefing lagi dulu. Setelah selesai presentasi, kita dulu ikuti apa yang ibu katakan, tapi jangan ikuti apa yang ibu lakukan. Paham? Kepala. Kalian pegang. Konsentrasi. Dimulai. Mata. Telinga. Hidung. Telinga. Hidung. Mata. Dagu. Nah, sekarang kita ke kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah rukun iman ketiga yang wajib diimani. Kitab-kitab Allah berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dan membawa ajaran yang mulia untuk kebahagiaan di dunia serta akhirat. Kalian sudah mengerti apa yang kita pelajari hari ini? Sudah paham apa yang kita pelajari hari ini? Sudah. Sekarang, 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Taurat Nabi Muhammad. Ibu akan membagikan yang KPD, tahu yang KPD? Lembar kerja peserta didik. Kalian? Ya. Yang sudah selesai boleh kedapatkan. Yang KPD yang sudah tadi kalian kerjakan, kalian setelah nanti ibu periksa, nanti yang nilainya di bawah 75 akan mendapatkan remedial, dikasih remedial dengan memberikan jam tambahan. Nanti yang nilainya kurang dari 75 akan diberikan jam tambahan.